Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Sidang Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang diberkati Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak muda, opa-oma. Mari pada pagi hari ini kita mengucap syukur kehadirat Tuhan atas kebaikannya. Banyak hal yang kita terima berkat dari Tuhan. Nafas kehidupan boleh kita nikmati pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan pada pagi hari untuk menerima sabda Tuhan yang diambil dari Mazmur 25 ayat 12 hingga yang ke-14 sebagai renungan pagi kita pada Kamis 31 Oktober 2024. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Mazmur 25 ayat 12 hingga yang ke-14. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh menikmati satu berkat lagi dari-Mu, nafas kehidupan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Beri kami hikmat dan pengertian, agar firman yang akan dibaca dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terlebih khusus dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam kami berpikir, bersikap, bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mazmur 25 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita pada pagi hari ini, kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua ingin bahagia, bukan? Tuhan Allah juga menginginkan kita bahagia. Tak heran manusia berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan, walau terkadang dengan cara yang keliru. Ada yang menjadikan harta benda dan jabatan sebagai landasan untuk mendapatkan kebahagiaan. Mereka berpendapat bahwa dengan memiliki harta benda, semua keinginan bisa terpenuhi. Dan dengan memiliki jabatan bisa punya kekuasaan untuk mengendalikan orang lain. Orang tua pun sering merasa bangga ketika bisa mewariskan tanah, harta yang melimpah untuk anak cucu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, mewariskan harta kekayaan kepada anak cucu tidaklah salah.
Namun kalau fokusnya terarah pada materi, dengan mengabaikan pengajaran iman justru dapat mengakibatkan penderitaan, bukan kebahagiaan. Karena yang diwariskan itu bersifat tidak kekal, dan justru dapat membuat anak cucu menjadi generasi penikmat, tidak yang siap berjuang susah payah dan serakah. Maunya yang instan. Akibatnya harta yang seharusnya menjadi berkat justru sering menjadi sumber masalah. Banyak kasus kakak adik bertengkar, saling mengancam, bahkan saling membunuh karena harta warisan. Firman Tuhan hari ini menegaskan kepada kita bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan Allah, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Hal ini harus diingat, jangan sampai dilupakan sebagai resep bahagia. Orang yang takut akan Tuhan Allah ialah mereka yang bergaul akrab dengannya dan fokus hidupnya merenungkan firman dan melakukan kehendak-Nya. Sementara orang yang mencari kebahagiaan di luar Tuhan akan merasakan kebahagiaan semu, frustasi, kehancuran, dan penderitaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, marilah kita melandaskan kebahagiaan dengan hidup bergaul akrab dengan Tuhan Allah. Janganlah kita mudah tergiur oleh tawaran dunia yang seakan menyenangkan, tapi menghanyutkan dan menyerumuskan dalam kesesatan. Jadikanlah keluarga kita sebagai basis pengajaran iman yang sehat. Wariskan ketekunan, etos kerja, dan ketaatan. Maka Tuhan Allah akan menunjukkan jalan bagi kita untuk meraih kebahagiaan lahir dan batin. Kita akan menyaksikan anak cucu menjadi generasi pejuang yang tidak gampang menyerah, tetapi setia dan siap mengikuti proses Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah dan mampukanlah keluarga kami menjadi basis pengajaran iman yang sehat, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan hidup di dalamnya, sehingga kami akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucu akan mewarisi bumi. Amin.